Shalom, kali ini kita membahas pengelolaan panjar di jemaat. Panjar sering sekali menjadi masalah karena belum teradministrasikan dengan baik. Meski di beberapa jemaat, administrasi panjar sudah tertata dengan baik. Bapak Ibu, pengelolaan transaksi panjar itu terlihat dari dua aspek. Pertama, transaksi pemberian panjar. Yang kedua, transaksi penyelesaian panjar. Nah, pengelolaan transaksi yang baik untuk transaksi panjar mempunyai sasaran pertama, pemberian panjar terbukukan dengan baik. Nah, penyelesaian panjar juga terbukukan dengan baik. Jadi, kalau pada saat diberikan, dikelola atau dicatat atau dibukukan dengan baik, begitu juga pada saat penyelesaiannya, maka kita sudah mudah memonitor panjar-panjar mana yang belum selesai. Dan sasaran yang berikutnya adalah warga jemaat dapat memonitor transaksi panjar lewat warta jemaat. Sekarang kita ambil 3 contoh pemberian panjar seperti yang tertera berikut ini. Pada tanggal 3 Maret 2023 dibayar panjar untuk acara utus sambut 10 juta 3 Maret. Mari kita catatkan transaksi ini lewat aplikasi Moses. Nah, di sini kita lihat ini bulan Januari, tadi transaksi kita di bulan Maret, kita buat Maret. Nah, tahun 2023 kita masuk panjar biaya. Ya, form pencatatan panjar biaya dinas. Nomor transaksi kita bisa buat di sini panjar utus sambut US supaya lebih mudah mengidentifikasi. Tahun 2023 bulan 3 ya, tanggal 3 transaksi yang pertama, misalnya 10 juta tadi didanai dari kas besar. Ya, di sini kita buat tanggal 3 Maret. Di sini kita kasih keterangan panjar untuk acara utus sambut. Ya. Kita lihat di sini. Masuk kemana? Masuk ke panjar 12. Di sini ada panjar atau uang muka atau kas gantung. Di sini dia sebesar 10 juta. Nah, jadi di sini nilainya jelas tertera 10 juta. Nah, ini kita simpan. Lalu kita post, ya, kita posting. Nah, setelah diposting, maka itu secara otomatis akan muncul di pembukuan. Kita lihat di pembukuan, ini menu pembukuan. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini tadi transaksinya PJRUS, ya, panjar uang untuk sambut, ya. Di sini debitnya adalah panjar uang muka atau kas gantung dan kreditnya kas besar 10 juta. Baiklah. Kemudian transaksi panjar yang berikut. Ini tadi panjar untuk acara utus sambut. Tanggal 4 dibayar panjar untuk pengembangan aplikasi 9 juta. Ya. Tanggal 4 pengembangan aplikasi 9 juta. Kita tambah transaksi ini dia. Kasih keterangan panjar
aplikasi aplikasi 2023 bulan 3 tanggal 4, transaksi yang pertama di tanggal 4 atau terserah, sehingga yang paling penting adalah identitas transaksinya jelas ya. Kita lihat di sini keluar uangnya bisa saja dari Bank Mandiri misalnya ya. Tadi berapa kita lihat? 9 juta untuk pengembangan aplikasi. Kita lihat di sini panjar uang muka 9 juta. Nah, ini kita post. Setelah di post itu akan muncul di pembukuan. Ini dia 9 juta pengembangan aplikasi. Tadi yang pertama ini untuk sambut 10 juta. Jadi sudah ada 2 transaksi. Ya. Kemudian kita lihat lagi transaksi pemberian panjar yang berikut. Tanggal 6, 7 juta untuk panjar perjalanan persidangan sinode. Tanggal 6 Maret. Ya. Kita tambah PJR untuk persidangan sinode, kasih keterangan 23/03 tanggal 6, kasih kode 06 untuk kode penanda tanggal. Ini boleh 01, 02 tergantung Anda. Yang penting harus unik agar tidak bertabrakan. Nah, ini kita masukkan dari kas. Ya. Ini tanggal 6 Maret. Panjar biaya perjalanan persidangan sinode. Nah, kita taruh di sini panjar. Maaf, 12 titik panjar. Berapa tadi? 7 juta. Nah, kita posting atau kita buat ininya. Nah, ini tadi sebetulnya adalah tanggal 4. Ini baru tanggal 1 April. Oke, kita batalkan dulu unposting. Kita ganti dengan tanggal 4 Maret. Oke, posting. Nah, mari kita lihat transaksinya. Jadi sudah ada 3 panjar. Ini yang pertama, ini ada 3. Ini kita lihat 1 of 3. Ya, ini tadi untuk pengembangan aplikasi 9 juta. Kemudian biaya perjalanan persidangan sinode 7 juta. Kemudian untuk acara untuk sambut 10 juta. Nah, kemudian setelah itu kita lihat bagaimana kondisi panjar ya. Kita terbitkan laporan mulai dari tanggal 2 hari Kamis berakhir di hari Rabu berikutnya tanggal 8. Kita lihat di sini daftar transaksi terkait panjar. Nah, di sini ada 3 laporan ya. Pertama, laporan pemberian panjar. Jadi ada 3 event pemberian panjar, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 6, ini nomornya
sumbernya dari sini, ya, beban atau keterangannya ini dia. Nah, kemudian ini laporan seluruh panjar dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini adalah laporan, Nah, di sini laporan panjar yang diselesaikan. Di sini belum ada yang diselesaikan karena baru pembayaran saja tadi. Dan yang ini kita lihat, ini adalah laporan panjar dinas yang belum diselesaikan. Jadi kalau yang pertama itu adalah seluruh panjar, baik yang sudah maupun yang belum diselesaikan. Ini adalah yang sudah diselesaikan. Ini adalah laporan panjar yang belum diselesaikan. Tadi kita katakan bahwasanya pencatatan yang baik itu akan menghasilkan berapa panjar yang dibukukan, diberikan, berapa panjar yang dipertanggungjawabkan, itu harus jelas dan tertata dengan baik, dan berapa sisa panjar. Baiklah, kita lihat dulu warta jemaatnya. Nah, di sini laporan untuk warta jemaat. Ada berbagai variasi warta jemaat. Di sini kita lihat model yang seperti ini. Ya. Ini ada kas besar, saldo awalnya 4 juta. Panjar yang ditanggung oleh kas besar itu ada 10 juta, 7 juta, ya. Yaitu tadi untuk 10 juta untuk utus sambut, sudah itu 7 juta untuk persidangan sinode. Ini yang didanai oleh kas besar. Kemudian kita lihat di sini yang didanai oleh kas diakonia tidak ada. Nah, yang didanai oleh Bank Mandiri ada. Yang tadi 9 juta, yaitu untuk panjar aplikasi 9 juta. Jadi nampak di dalam warta jemaat. Oke, sesuai dengan sasaran tadi ya. Nah, kemudian kita tutup dulu laporannya. Nah, dari 3 transaksi pemberian panjar ini, sudah ada yang dipertanggungjawabkan pada tanggal 10. Tanggal 10 diterima LPJ, acara utus sambut. Tadi ada tanggal 3 Maret ada pemberian 10 juta, dan utus sambut sudah selesai, dan nilai final dari transaksi 9.300.000. Berarti ada kelebihan uang 700.000. Bagaimana kita membukukannya? Nah, tadi waktu memberikan panjar, kita pakai menu panjar biaya. Ketika menyelesaikannya, pakai likuidasi panjar. Nah, kita lihat di sini panjar biaya. Ya. Panjar biaya. Oke, ini kita posting. Ya, kemudian di sini statusnya belum dipertanggungjawabkan. Ya, yang sebelumnya juga belum ada dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian kita masuk ke likuidasi panjar. Likuidasi panjar, ya, terserah kita mau buat apa. LPJ nomor ininya, nomor utus sambut 2023 bulan 3 tanggal 10 transaksi yang pertama. Ya. Jadi di sini ada 3 panjar tadi ya, 3 panjar. Ada panjar aplikasi, panjar PS itu untuk persidangan sinode. Ini utus sambut. Nah, kita ambil yang utus sambut.
pada tanggal berapa? Pada tanggal 10. Nah, ini dia tanggal 10. Ada penyelesaian. Baiklah, kalau kita lihat lebih atau adakah lebih atau kurang, itu harus diselesaikan ke pos. Tadi kalau kita lihat pemberian panjar yang 10 juta itu dari kas besar. Nah, pengembaliannya juga bisa ke kas besar atau kemanapun ya, apakah bank. Nah, di sini kita anggap juga ke kas besar, kita pilih ya, LPJ untuk utus sambut. Nah, kita buat di sini, langsung kita isikan di sini. Nah, panjarnya di sini negatif 10 juta. 10 juta. Di sini ada 10 juta. Nah, kemudian oke. Nah, kita bukukan 562.010.102 utus sambut. Sebesar berapa? Tadi kita lihat di sini 9.300.000. Kita ketiklah 9.300.000. Berarti ada kelebihan dana 700.000. Itu yang diserahkan ke kas. Nah, jadi kita lihat di sini 700.000 kelebihan ya. Kelebihannya masuk ke kas besar. Ya, kita simpan, posting. Nah, setelah kita posting, mari kita lihat di sini. Nah, otomatis setelah yang 10 juta tadi dipertanggungjawabkan atau dibuat LPJ-nya ya, 10 juta. Di sini sudah langsung statusnya berubah, sudah dipertanggungjawabkan ya. Sudah dipertanggungjawabkan. Ya, dengan demikian sudah jelas. Dan ini kalau kita lihat ya di pembukuan, di sini ada LPJ. Jadi LPJ-nya ya, biaya utus sambutnya 9.300.000, kas masuk 700.000, kemudian panjar atau uang muka dihapuskan 10 juta. Nah, kalau kita lihat laporannya ya, dari tanggal 1 Maret katakanlah sampai 31 Maret. Jadi di sini ada daftar terkait ya, daftar transaksi terkait panjar. Mari kita lihat ya. Panjar yang diberikan memang tadi kan ada 3 transaksi ya. 10 juta, 9 juta, dan 7 juta. Nah, kemudian dari yang 3 ini, 1 sudah dipertanggungjawabkan, yaitu yang untuk utus sambut. Kita lihat di sini. Nah, sudah muncul, yang tadinya kan belum ada. Ya kan, nomor LPJ utus sambut US 23 03 10 01 ya. Panjar uang muka 10 juta. Ini dia. Dihapuskan. Kemudian biaya utus sambut 9.300.000. Ada kelebihan 700.000. Dan di sini termonitor diselesaikan dalam tempo 7 hari kerja. 7 hari natural. Kemudian kita lihat tadi di sini ada 3 panjar, 1 sudah diselesaikan, berarti sisa panjar itu ada 2. Nah, inilah dia. Sehingga PHMJ itu mudah memonitor mana panjar-panjar yang belum selesai. Jadi di sini ada 2, yaitu 9 juta dan 7 juta, jadi ada 16 juta. Inilah administrasi panjar.
Nah, kemudian kita mau lihat ya laporan dari tanggal 9 untuk Warta Jemaat ya. Dari tanggal 9 berakhir di tanggal 15. Mari kita lihat Warta Jemaatnya, ini dia. Nah, ini dia. Ada panjar 10 juta untuk utus sambut yang terrealisasi adalah 9.300.000, berarti ada uang kembali 700.000. Bagaimana mendefinisikan yang 700 atau bagaimana cara menyajikan masuknya 700 tersebut? Nah, di sini ada ya, itu masuk kategori pembayaran ya, di mana dari panjar tersebut tadi ada dianggap masuk 10 juta. Kenapa dianggap? Karena ini untuk membatalkan panjar yang 10 juta pada tanggal 3. Yang ini tadi. Ya. Pada tanggal 3 Maret. Pada tanggal 3 Maret. Nah, kemudian keluar 9.300.000. Nah, jadi dari sini sudah jelas ada pemasukan 10 juta kurang 9.300.000 menjadi 700.000 ya. Meskipun kita lihat di sini ya, uang masuk mengindikasikan pertambahan 10 juta, uang keluar 9.300.000, kita harus ingat bahwasannya tidak ada uang masuk 10 juta lagi, tidak ada. Ya, ini karena adanya mekanisme pencatatan. Ini tidak salah, tapi ini adalah konsekuensi dari pencatatan yang menggunakan mekanisme debit kredit. Jadi tadi sudah jelas bahwasannya administrasi panjar dapat menghasilkan laporan berapa jumlah panjar yang diberikan, berapa yang sudah dipertanggungjawabkan, dan berapa sisa yang belum dipertanggungjawabkan. Jadi ada 3 laporan yang terkait dalam hal ini ya. Ini total seluruh panjar, ini yang sudah dipertanggungjawabkan, ini yang belum dipertanggungjawabkan. Jadi sampai berapa lama pun, sampai 2-3 tahun ini masih tetap eksis. Ya, sepanjang belum diselesaikan. Dan jemaat bisa melihat gerakan tersebut di dalam laporan-laporan Warta Jemaat. Demikian kami sampaikan perihal pengelolaan panjar yang ada di jemaat. Terima kasih. Shalom.